Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Sulistyo Nugroho, SPDB, anak asuh dari Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, Ibu Lilian Halim, founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofian Halim, head of Pintu Belajar, Sis Leni Choi, President of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Reni Ong, Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, serta semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya sehingga saya telah menyelesaikan studi S1 Pendidikan Buddha di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya. Di siang hari yang berbahagia ini, kita sangat berbahagia sekali dan sangat beruntung karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang guru yang kita hormati. Inspiring Sunday pada siang hari ini dengan tema pendidikan dan moralitas yang baik adalah kunci mencapai kesuksesan yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Bhikkhu Citasilo. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil dari Yang Mulia Bhikkhu Citasilo. Yang Mulia Bhikkhu Citasilo penabisan Bhikkhu Upasampada dengan nama Penabisan Citasilo. Tempat penabisan di Wihara Jakarta, Dhammacakka Jaya, Jakarta. Tanggal penabisan 20 Mei 2023. Nama Upajaya Bhikkhu Sukemo Mahathera. Nama Kamawacarya Bhikkhu Candakaru Mahathera. Nama Anosa Wanacarya Bhikkhu Hema Damotera. Penabisan Samanera Pabaja. Nama penabisan Arya Diro. Tempat penabisan di Wihara Dhammajaya Surabaya. Tanggal penabisan 14 Juli 2018. Nama Upajaya Bhikkhu Sri Subapanyo Mahathera. Nama Acarya Bhikkhu Teja Punyo Mahathera. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bahu sanca si panca etamanggalamuttamang te. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Moderator yang saya hormati, serta para ibu dan bapak saudara setama, baik yang hadir secara langsung maupun melalui media. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di kesempatan siang hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk bisa belajar, untuk bisa berdiskusi. Karena seperti yang Bante ucap di awal, bahu sanca si panca, memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah berkah utama. Pada kesempatan siang hari ini, kita telah bersama-sama melakukan puja terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan pada akhirnya kita akan membahas satu topik Dhamma yang berkenaan dengan pendidikan dan moralitas yang baik adalah kunci kesuksesan. Dari topik itu ada 3 hal yang hendaknya kita sampaikan.
Pertama adalah pendidikan, kedua adalah moralitas yang baik, dan yang ketiga adalah kesuksesan. Poin yang pertama adalah pendidikan. Jadi dalam kehidupan saat ini, zaman saat ini, ya tentu pendidikan adalah salah satu modal juga untuk mencapai sebuah kesuksesan. Bahwa kita ketahui bersama di mana pada zaman saat ini begitu pesatnya berkembangnya berbagai macam pengetahuan dan teknologi untuk kita menghadapi zaman yang sangat maju ini. Oleh karena itulah, untuk menghadapi ini semua tentu kita sebagai manusia ya hendaknya harus memiliki pengetahuan bahu saja. Di samping memiliki pengetahuan, juga harus memiliki atau menjalankan pendidikan. Ya. Karena dengan seseorang memiliki pendidikan, karena dengan seseorang memiliki pendidikan itulah seseorang bisa mampu mendapatkan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan. Karena dengan kita mempraktekkan pendidikan, dengan kita memiliki pendidikan adalah sumber dari segala pengetahuan. Kita bayangkan saja ketika kita tidak memiliki pendidikan, berlatar belakang pendidikan, maka kita akan ketinggalan dengan zaman ini. Kita akan dengan mudah sekali juga akan dibodohi oleh seseorang kalau kita tidak memiliki pendidikan. Juga zaman sekarang ini tanpa pendidikan pun sekalipun kita tidak mendapatkan suatu pekerjaan. Ya. Maka oleh karena itulah pendidikan itulah sangat penting kita miliki. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah pendidikan, ya tentu pendidikan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik. Karena tidak semua orang juga bisa menjalani pendidikan. Kalau kita lihat di daerah, di kampung itu sendiri, bahkan dalam satu keluarga itu, misalkan ada 3 atau 2 anak, hanya 1 yang bisa sekolahnya sampai tinggi, sampai sarjana, atau bahkan tidak sampai sarjana, sampai SMA juga ada. Tidak sampai SMA, yang sampai SMP juga ada. Tidak sampai SMP, hanya sampai SD juga ada. Tidak sampai SD juga ada yang tidak bersekolah pendidikan itu. Sehingga apa? Karena tidak mendapatkan pendidikan, ya terjadilah pergaulan bebas itu. Nah, jadi bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki budi pekerti yang baik, tidak memiliki disiplin waktu begitu. Nah, kalau orang yang menjalani pendidikan ini pasti akan disiplin waktu. Dia tahu karena berpendidikan dia bangun sekolah. Kalau orang yang tidak berpendidikan ya siang jam 9, jam 10 baru bangun. Karena tidak memiliki tanggung jawab. Ya. Maka penting sebagai seseorang memiliki pendidikan itu sendiri. Tanpa pendidikan kita buta dalam pengetahuan. Ya. Jadi itulah maka sesungguhnya ketika mendapatkan suatu pendidikan, ya jalankan hal semua itu dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh kebermanfaatan. Lakukan pendidikan itu dengan baik, ya. Mengikuti pendidikan itu dengan baik di sekolah maupun di perkuliahan. Karena pendidikan sangat sulit orang bisa mendapatkan, terutama di daerah-daerah itu sendiri. Mungkin kalau di kota mungkin saja harus mendapatkan pendidikan. Bahkan mungkin dari orang tua pasti akan mewajibkan anaknya sampai lulus strata 1, strata 2 dan segala macam. Karena apa? Dia tahu gitu bahwa kedepannya itu kesuksesannya itu sudah ada di tangannya sendiri, bukan di tangan orang tuanya lagi. Karena itu dia dapat sukses ya karena pendidikan. Ya, jadi pada kesempatan ini Bante sendiri tidak begitu banyak memberikan penjelasan mengenai pendidikan karena pendidikan ini adalah sifatnya umum. Pendidikan itu ada sifatnya formal dan informal. Jadi bisa dilakukan pendidikan dalam waktu sekolah setiap hari,
pendidikan bisa dilakukan ketika di hari Minggu ya, terkhususnya kita sebagai umat Buddha juga memiliki sekolah pendidikan, yaitu sekolah minggu itu sendiri. Di sana juga kita diajarkan mengenai pengetahuan dhamma itu sendiri, juga mengajarkan kedisiplinan moral itu sendiri. Nah, oleh karena itulah manfaatkanlah ketika sudah menjalani sebuah pendidikan, ya harus digunakan dengan sebaik-baiknya mungkin. Karena untuk mengenyam sebuah pendidikan itu tidak semua orang bisa sekolah, tidak semua orang bisa berpendidikan. Maka pendidikan sangat penting. Tanpa pendidikan, yang Bante katakan tadi, kita buta dengan pengetahuan. Dengan maju pesatnya teknologi sekarang ini, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan seiring bertambahnya zaman ini, berkembangnya zaman ini. Nah, untuk selanjutnya adalah disiplin moral. Ini juga sangat penting di dalam kita menjalankan pendidikan. Disiplin moral ini juga sangat penting, ya. Karena dengan disiplin moral, kita juga memiliki sebagai anak yang berakhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Ya, kalau kita lihat dalam media-media, banyak sekali ketika anak-anak atau siapapun yang masih bangku di sekolah, kuliah itu banyak sekali yang tidak mengedepankan yang namanya kedisiplinan moral. Ya, karena tidak memiliki moral, tidak memiliki disiplin moral, sehingga terjadilah banyak kekerasan, ya, kekerasan antara sesama teman, ya, kekerasan sesama antara siswa dan guru, begitu, antara mahasiswa dengan dosen, juga banyak sekali terjadi kekerasan-kekerasan itu. Karena itulah di samping itu terjadi, ya, karena disiplin moral dari seseorang itu sudah dikesampingkan. Ibaratnya moral itu tidak penting, begitu. Sehingga ya membuat pergaulannya menjadi bebas. Ya, bergaul itu bisa saja, tidak memandang dan tidak memilih, siapapun bisa bergaul. Tetapi kita sebagai manusia memiliki akal budi, yang memiliki kesadaran, ya hendaknya juga harus bergaul kepada orang-orang yang baik. Karena bergaul dengan orang yang baik itu adalah salah satu juga sebagai kunci dalam kita mendapatkan kesuksesan. Kita bisa belajar dari orang-orang yang baik itu. Nah, bahkan kalau kita melihat di dalam ajaran Sang Buddha itu sendiri, ketika seseorang memiliki disiplin moral yang baik, tidak hanya mendapatkan kesuksesan, tetapi juga mendapatkan keuntungan. Ya, ada manfaat yang didapatkan oleh seseorang ketika memiliki moral yang baik, disiplin moral yang baik. Yang pertama yang dijelaskan oleh Sang Buddha itu adalah ketika seseorang ini menjaga perilaku moral tindak tanduknya ini, maka dia akan mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, jadi memiliki keuntungan dan kekayaan ini juga penting, ya. Karena apa? Seseorang yang mendapatkan seperti ini karena dia bisa memanfaatkan waktunya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dia tidak lelai dengan waktunya. Dia tidak lelai dengan tanggung jawabnya. Dia akan manfaatkan waktunya. Dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, begitu. Berbeda dengan seseorang yang melalaikan waktunya. Dia tidak memiliki disiplin dan moralnya, ya sebanyak apapun dia memiliki materi, sebanyak apapun dia memiliki kekayaan, ya nantinya pada ujungnya akan habis. Nah, maka memiliki disiplin moral itu penting. Pertama yang didapatkan adalah mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Orang yang senantiasa menjaga disiplin dan moralnya ini, tindak tanduknya dijaga, juga akan mendapatkan reputasi yang baik, nama yang baik. Ya, jadi kemanapun dia tentu ini akan mendapatkan nama yang baik. Nah, jadi tidak heran, ya, kita melihat banyak sekali orang yang mendapatkan nama baiknya ada, ya karena dia suka memberi. Terutama orang ini suka memberi, suka berdana, suka berbagi, orangnya sudah tidak pelit, tidak kikir, begitu. Maka ya tidak heran atas apa yang dilakukan oleh seseorang ini, maka tentu akan mendapatkan reputasi yang baik, nama yang baik, begitu.
karena dia menjaga disiplin moralnya, ya. Nah, yang ketiga, juga kalau seseorang yang senantiasa menjaga perilaku, tindak tanduk perbuatannya, moralnya, juga akan mendapatkan percaya diri, confident, ya, dapat percaya diri. Jadi kemanapun dia pergi, kemanapun dia masuk dalam suatu wadah organisasi, ke kelompok apapun, komunitas apapun, maka dia memiliki rasa percaya diri. Berbeda kalau dengan seseorang yang tidak menjaga perilakunya, disiplinnya, moralnya. Nah, ketika masuk dalam suatu wadah organisasi, ketika masuk dalam wadah suatu komunitas, dia akan memiliki keraguan-raguan. Ragu terhadap apa? Barangkali ketika masuk dalam suatu organisasi, ketika orang berbicara menganggap dia sedang dibicarakan, begitu. Kemudian ketika ada seseorang membicarakan hal yang lain, menganggap dirinya sedang dibicarakan, sedang direndahkan, begitu. Ya karena dia memiliki keraguan-raguan, tidak percaya diri, begitu. Maka kalau orang yang memiliki percaya diri dan dia menjaga moralitasnya, maka dia tentu akan memiliki percaya diri itu sendiri. Dia akan memiliki kepercayaan, bahkan juga karena kepercayaan dirinya itulah bisa memiliki tanggung jawab yang besar, begitu. Menjadi suatu pemimpin dalam suatu organisasi karena dipercaya karena memiliki moral yang baik, memiliki disiplin yang baik, memiliki perilaku yang baik. Nah, kalau tidak menjaga hal demikian, mana ada dia menjadi seorang pemimpin, kan begitu. Ya, mana ada jadi seorang perampok menjadi pemimpin, ya. Dalam geng itu mungkin ada yang menjadi pemimpinnya, begitu. Nah, yang keempat juga, kalau seseorang ini senantiasa menjaga perilaku dan tindak tanduknya, ketika pun dia meninggal, dia akan tidak merasa kebingungan. Ya, jadi dia akan tidak merasa kebingungan ketika dia meninggal. Jadi ketika kita lahir di alam manusia ini, ya tentu pasti akan semua makhluk mengalami namanya kematian itu sendiri. Dan pada akhirnya juga akan mengalami kematian, mengakhiri hidupnya dengan kematian. Jadi maka oleh karena itulah, ketika seseorang ini menjaga sikap, perilaku, tindak tanduknya, moralnya, ya meninggal juga tidak akan bingung, ya. Kemana harus saya lahir, kemana tujuan saya selanjutnya. Ya karena kalau dia jaga moral, tindak tanduknya, ya tidak akan bingung. Karena baik, begitu. Kemudian yang terakhir itu adalah seorang yang senantiasa menjaga perilaku, moralnya, tindak tanduknya, meninggal akan terlahir di alam surga. Jadi kalau seseorang yang terlahir di alam surga itu sudah terjadi. Di dalam Buddhis, seseorang yang setelah meninggal terlahir di alam surga itu sudah terjadi dan sudah ada. Nah, oleh karena itulah untuk bisa terlahir itu, ya tentu kita sebagai manusia yang masih hidup ini harus menjaga perilaku, tindak tanduk kita untuk bisa kita menentukan kehidupan kita sendiri untuk yang jauh lebih berbahagia. Karena dikatakan kita bisa terlahir di alam surga karena diciptakan oleh diri kita sendiri. Seseorang terlahir di alam menderita ya karena diciptakan oleh dirinya sendiri yang melalui perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Melalui perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan, dia menciptakan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Nah, itu yang didapatkan oleh seseorang kalau menjaga moralitasnya yang baik. Ya, seorang yang menjaga moralitas yang baik ini juga dikatakan oleh Sang Buddha adalah sebagai jembatan dia. Ya, orang yang menjaga moralitas atau sila di dalam Buddhis ini adalah seseorang itu menjadikan sebagai media dalam bertindak, berucap, dan berbuat. Moralitas itu maka sangat penting. Maka untuk menjaga rasa moralitas kita ini lebih baik, ya tentu harus menjaga itu semua berawal dari diri kita sendiri. Ya, nah semuanya itu berawal dari diri kita sendiri. Maka untuk kita bisa kendalikan semua tindakan, perilaku, pikiran kita ini, nah ini diibaratkan seperti kendi. Nah, seperti semuanya tahu kendi kan ya? Ya kendi untuk tempat air biasanya ya. Tetapi kalau mau bawa kemana-mana, kendi ini kan pasti berat, isinya juga air. Tapi di sini kendi ini adalah kendalikan diri kita. Ya, kita harus punya kendalian diri. Nah, di dalam kendi ini juga tidak hanya isinya air saja,
tetapi juga ada jati, jamu, dan jaran. Jati itu adalah jaga tindakan. Nah, jadi perbuatan kita dijaga. Kemudian jamu, jaga mulut kita, ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berkunjung, ya kita hendaknya juga menjaga mulut ucapan kita. Kemudian kita hendaknya juga menjaga pikiran, jaran, ya, jaga pikiran kita. Pikiran harus juga dikendalikan, ya. Ketika kita berpergian membawa sepeda motor yang tujuannya berkunjung ke rumah sahabat, rumah saudara, karena kita tidak mengendalikan pikiran kita, tidak waspada, nggak lihat di depan ada lubang, jatuh, akhirnya tidak jadi ke rumah saudara, sahabat, jadinya ke rumah sakit. Ya, karena itu semua karena tidak dikendalikan oleh pikirannya. Maka perlu kita semua kemanapun kita pergi harus memiliki kendi, harus membawa kendi. Kendalikan diri dengan isinya adalah jati, jamu, jaran. Jaga tindakan, jaga mulut, ucapan, jaga pikiran kita. Maka kalau kita menjaga ini semua, kemanapun kita pergi akan tenang, happy, bahagia rasanya. Karena juga kita menjaga disiplin moral kita. Nah, itulah maka pentingnya juga kita memiliki moralitas yang baik, supaya kita juga dipercaya oleh orang lain. Karena kita memiliki moral yang baik, moral yang budi pekerti yang baik, ya. Maka kita sendiri diajarkan di dalam Buddhis untuk mempraktekkan sebagai Bapak Ibu, sebagai seorang perumah tangga, ya hendaknya mempraktekkan Pancasila Buddhis itu sendiri. Ya, itu ketika itu dipraktekkan, ya tentu maka bahagiaan ya akan didapatkan, keuntungan juga akan didapatkan oleh sebagai seseorang yang mempraktekkan Pancasila Buddhis itu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itulah maka Pancasila Buddhis ini sangat penting untuk dipraktekkan sebagai seorang perumah tangga, bahkan juga bisa dipraktekkan oleh seorang mahasiswa, seorang siswa begitu, karena memiliki moral yang baik, sungguh bermanfaat ya bagi orang-orang itu sendiri. Nah, untuk mencapai sebuah kesuksesan itu pun juga harus memiliki disiplin moral yang baik ya, menjadi pribadi yang baik ya. Kalau seorang menjadi pribadi yang baik, maka ia akan menjadi seorang yang sukses. Ya, kalau bagaimana kalau dia tidak menjadi orang yang disiplin, bagaimana mau menjadi orang sukses begitu? Kesuksesan itu datang kepada orang yang tekun, yang mau berusaha. Ya, kesuksesan itu tidak akan datang kepada orang yang malas. Ya, ya tentu. Kalau mau sukses pasti ada usaha begitu. Nggak ada orang yang sukses hanya karena tidur bangun makan, ya, bermalas-malas. Nggak ada. Ya, semua kesuksesan itu datang karena ketekunan kita. Nah, oleh karena itulah untuk menjadi seorang yang sukses, terutama kita sering mendapatkan kesuksesan karena kita menjalani pendidikan, memiliki disiplin moral yang baik begitu. Ketika kita sukses, maka tidak luput dari karena kita mengenyam pendidikan, memiliki moral yang baik. Ya, kesuksesan itu datang juga karena berkat kita belajar. Ya, karena dengan belajar kita bisa membuka pintu pengetahuan kita, membuka pintu pikiran kita. Kita bisa belajar berbagai macam pengetahuan sains yang kita bisa pelajari. Nah, oleh karena itulah maka kesuksesan itu datang ya karena orang berusaha dari dia proses belajar mengenai ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena penting untuk belajar itu. Ya, kalau tidak belajar ya nggak tahu, ya tidak tahu apa isi dari dunia luar itu seperti apa. Dia tahu ya karena melalui proses belajar, gitu. Ya, kita bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan belakangan ini ya karena adanya pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan oleh para ilmuwan-ilmuwan itu sendiri. Jadi mereka sudah sukses. Sukses dalam artinya dunia pendidikannya sukses. Seperti halnya kalau kita belajar dari filsuf Sokrates itu, ya. Kenapa ada seorang filsuf di Yunani, di Athena itu ya karena ada sebuah musibah, ada masalah. Sehingga muncullah para filsuf-filsuf pada waktu itu di Yunani. Yang kita kenal pertama itu adalah Sokrates, ya, yang memiliki pengetahuan
dan pada akhirnya beliau meninggal dengan tangannya sendiri begitu. Kenapa beliau meninggal? Karena di dalam saat itu di Yunani tidak memiliki rasa keadilan adanya suatu solusi masalah yang ditemukan oleh Sokrates ini karena ada masalah. Kalau tidak ada masalah, mungkin saja tidak ada suatu solusi, kan begitu. Karena ada masalah, muncullah solusi. Nah, ketika meninggal, terutama juga Sokrates menurunkan pengetahuan-pengetahuannya kepada muridnya Plato itu sendiri. Nah, Plato juga di Yunani, di Athena juga ada masalah karena ketidakadilan terhadap gurunya ketika meninggal. Ya sudah, dia menemukan solusi jalan bagaimana supaya dalam masyarakat itu mendapatkan keadilan. Sehingga sampai negara-negara manapun menggunakan keadilan-keadilan itu sendiri. Sampai saja di negara kita Indonesia juga menganut paham namanya demokrasi. Sampai di sana kita bisa belajar mengenai pengetahuan dari seorang filsuf-filsuf itu sendiri. Nah, Plato juga pengetahuannya tidak mati sampai di sana. Dia juga menurunkan ilmu pengetahuannya kepada Aristoteles, muridnya. Nah, karena ada pandangan yang berbeda antara Plato dan Aristoteles, juga menemukan pengetahuan yang baru. Tetapi walaupun pengetahuan yang mereka dapatkan ini bukan berarti mereka bersaing-saing begitu. Tetapi dalam artian untuk melengkapi pengetahuan. Kalau ada yang kurang mesti harus ada yang melengkapi, yang menambahkan begitu. Nah, dari sana kita bisa belajar mengenai dari seorang filsuf ini mengapa bisa menjadi seorang sukses dalam dunia pendidikan, mengapa sukses di dalam ilmuwan, karena mereka memiliki ketekunan. Demikian juga kalau ada orang sukses di dalam dunia ini memiliki berlimpah-limpah harta materi, karena ketekunannya. Tidak ada orang yang sukses tanpa langsung ada begitu. Orang sukses karena ada usahanya. Kemudian dibarengi dengan sadar keyakinannya, doanya begitu, pujanya begitu. Nah, karena semua itu mendapatkan berkah karunia-Nya, berkat usahanya, berkat kerja kerasnya begitu. Orang yang awalnya menjadi orang masyarakat yang tidak mampu karena usahanya memiliki usaha yang keras, bisa saja jadi sukses. Bisa saja kita lihat awal mula dia menjadi seorang pemulung, orang yang tidak mampu, karena ketekunannya, karena usahanya begitu keras, kegigihannya begitu keras, bisa menjadi orang yang sukses. Siapa sangka kita bisa berpikir seperti yang orang seperti itu bisa sukses. Lalu kenapa kita yang kehidupannya bisa bercukupan ini kita tidak bisa begitu? Semuanya itu bisa karena kembali kepada diri kita sendiri, mau sukses atau tidak begitu. Kalau mau sukses berarti berusaha keras, memiliki usaha yang keras begitu, bekerja yang keras begitu. Untuk bisa makan siang malam itu karena ada usaha kita, kerja keras kita. Kalau kita nggak bekerja, bagaimana kita bisa makan begitu? Nah, karena ada usaha sehingga membuat kita menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses itu karena juga bergaul dengan orang yang baik, Kenapa dia bergaul dengan orang yang baik? Karena orang yang sukses, dia bisa bergaul dengan orang baik ini, dia bisa belajar dari orang-orang yang baik, memberikan motivasi, memberikan dorongan, dibandingkan dengan orang yang bergaul dengan tidak baik, malah apapun dia memiliki keuntungan dan kekayaan akan berkurang, tidak akan bertambah. Dia tidak akan sukses karena kekayaan yang dimiliki sedikit demi sedikit akan diambil oleh sahabatnya itu sendiri. Dengan mengajak inilah, mengajak itulah, mengajak melakukan ini, itulah. Hingga akhirnya apapun sebanyak apapun kekayaan yang dimiliki akan habis. Tidak akan bisa bertambah. Begitu. Nah, juga kesuksesan itu bisa terjadi, bisa ada karena berkat pengalaman. Nah, jadi dengan kita memiliki pengalaman yang begitu besar, begitu banyak, itu yang memotivasi kita untuk bisa menjadi orang yang sukses. Dengan ada kita memiliki pengalaman dari kita menjalani kehidupan ini, kita banyak melihat sisi pengalaman yang positif, sisi pengalaman yang baik, itulah yang menjadi motivasi kita untuk menjadi orang yang sukses. Karena ada pengalaman, itulah yang memotivasi kita untuk bisa menjadi semangat berusaha, semangat untuk bekerja keras, begitu. Nah, di sisi lain juga kita bisa menjadi orang yang sukses itu karena
Karena kita tadi itu, saya Bante katakan adalah karena kita sering membaca, membuka pengetahuan kita, membuka pikiran kita untuk selalu melihat dunia keluar, untuk membuka jendela pikiran kita. Karena membaca adalah membuka jendela dunia, katanya ya, motonya itu seperti itu. Jadi ya kita belajar dengan berusaha untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan itu sendiri. Tidak ada yang tidak bisa mencapai kesuksesan karena berkat usahanya sendiri dia bisa mencapai kesuksesan. Tidak ada seseorang bisa mencapai kesuksesan kalau hanya bermalas-malasan, tidur, bangun, makan, itu nggak ada akan bakalan sukses. Dia akan menjadi orang yang ya itu tadi, keuntungan dan kekayaannya akan merosot. Kekayaan dan keuntungan juga tidak akan datang pada dirinya kalau tidak ada disiplin, tidak ada pendidikan, tidak ada disiplin, terutama adalah disiplin kita sendiri sebagai orang yang mau sukses. Itu yang paling kuncinya terutama adalah disiplin pada diri kita. Ya, kalau mau sukses, mau kerja ya bangun lebih awal sebelum ayam berkokok begitu ya. Begitu. Jadi kalau bangunnya jam 9, jam 10 orang sudah kerja, udah 1 jam kerja baru kita datang, ya bagaimana mau mendapat keuntungan yang lebih? Ya, malah kita akan dikurangi, atau paling tidak ya dipecat kan begitu. Bagaimana menjadi orang yang sukses begitu. Barangkali itu yang menjadi awal yang saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi, karena dengan kita diskusi kita bisa banyak bertukar pikiran, pengetahuan, sehingga ini membuat kita menjadi wawasan, pengalaman untuk kita berbagi pengetahuan. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante Anumodana. Ya, Bante. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video dari Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah program dari Buddhist Fellowship Indonesia. Buddhist Fellowship Indonesia dan Pintu Belajar didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak asuh Pintu Belajar dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, baik di universitas, baik strata 1, strata 2, maupun strata 3, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ya. Video ini menceritakan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Marilah kita bersama-sama tonton terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi,
dan Parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar. Sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Terima kasih Bante sudah datang ke Buddhist Fellowship Indonesia, dan terima kasih Bante sudah memberikan wejangan Dhamma yang sangat indah dan sangat berharga kepada kita semua di siang hari ini, dan juga telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berbuat baik dengan berdana makan siang ya Bante ya. Terima kasih Bante. Ya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, adik-adik, ada yang mau bertanya kepada Bante terkait topik kita pada hari ini. Izin bertanya Bante mengenai tentang kesuksesan. Kalau menurut agama Buddha sendiri, kesuksesan itu sampai di titik yang mana Bante? Apakah harus mencapai di mana baru dikatakan kita sukses? Gitu. Terima kasih. Ya, sukses di dalam Buddhis itu banyak hal. Ya, sukses di dalam keyakinan, sukses di dalam sada, sukses di dalam moral, sukses di dalam cagang, sukses dalam kebijaksanaan. Semuanya banyak kesuksesan yang kita dapatkan di dalam Buddhis. Ya, tentu sebagai sukses yang paling tinggi itu adalah tentu kita bisa terlahir, bisa mencapai nibbana itu sendiri. Jadi kesuksesan dalam Buddhis itu sendiri tidak harus kita mencapai kebahagiaan yang tertinggi yaitu nibbana, tetapi kalau bisa sampai di sana ya bersyukur begitu. Tetapi sukses dalam Buddhis itu ya sehari-hari kita sukses di dalam menjalankan praktek dhamma, sukses di dalam kita menjalankan ajaran-ajaran Buddha itu sendiri, sudah sukses kita menjalani kehidupan. Jadi kalau kita sukses menjalani kehidupan dalam dhamma dengan praktek dhamma itu sendiri, yaitu tadi, maka kita menjalani kehidupan ini tidak akan rasa kebingungan, tidak akan rasa malas-malas begitu. Bahkan ketika kita mempraktekkan dhamma itu sendiri bukan karena alasan kita disuruh, bukan karena kita bukan karena atas dasar kita disuruh, tetapi karena atas dasar pengetahuan, keterampilan kita sendiri, itulah kita bisa membawa kesuksesan di dalam praktek dhamma itu sendiri. Jadi kita praktek dhamma itu sudah sukses di dalam kita menjalani kehidupan. Tidak harus sukses untuk yang kita kejar adalah nibbana, tetapi kalau itu yang sebagai tujuan kita yang tertinggi memang di dalam kita beragama, ya tentu kita harus meraihnya itu dengan usaha yang keras. Usaha yang keras itu adalah ya kita harus belajar dhamma itu sendiri. Ya, begitu. Mengerti sampai di sana? Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya. Izin bertanya, apakah seorang introvert itu bisa mencapai kesuksesan duniawi maupun dalam Buddha Dharma? Terima kasih. Gangguan ya. Introvert itu gangguan. Bukan sih, lebih ke pendiam. Pendiam. Bisa mencapai apa? Kesuksesan dalam keduniawian maupun Buddha Dharma. Ya, tentu orang sebagai orang yang pendiam
Ya, tentu kalau mempunyai usaha juga pasti akan mencapai yang namanya kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual. Ya. Nah, orang yang pendiam ini juga kalau dia berlandaskan pada keterampilan, berlandaskan pada pengetahuan, berlandaskan pada praktek dhamma itu sendiri, ya tentu kesuksesan pasti akan datang, begitu. Kalau hanya berdiam, tidak ada usaha, berdiam di kamar terus, tidak melakukan usaha, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan secara duniawi maupun spiritual. Karena orang yang pendiam tetapi mau bergerak, mau berusaha, mau mempraktekkan Buddha Dhamma itu sendiri, ya tentu kebahagiaan secara duniawi maupun spiritual akan didapatkan. Ya, nah banyak sekali kita melihat orang yang pendiam juga ya bisa mempraktekkan Dhamma itu sendiri, bahkan dia bisa sukses itu sendiri begitu. Nah, karena dari situ dia tahu, diam bukan berarti hanya diam di kamar saja, diam di tempat duduk saja, tetapi diam juga bergerak, pikirannya juga bergerak, pengetahuannya juga bergerak begitu. Maka akan mendapatkan kebahagiaan secara duniawi maupun spiritual begitu. Jadi harus bergerak, bukan berdiam hanya di dalam kamar main handphonenya, main itu. Kalau tidak diimbangi dengan Dhamma itu sendiri, tidak dimanfaatkan waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat, ya tentu akan lambat sekali untuk mendapatkan duniawi dan spiritual itu sendiri. Orang yang mendapatkan pengetahuan secara duniawi dan spiritual itu karena atas dasar pengetahuan dan keterampilan mempraktekkan Buddha Dhamma itu sendiri. Ya, semoga bisa menjawab. Ya. Nah, untuk selanjutnya ada lagi? Selamat siang, yang budaya balik. Bagaimana caranya kita agar seimbang dalam mencapai kesuksesan duniawi maupun spiritual itu? Ya, untuk bagaimana kita bisa seimbang dalam mendapatkan kesuksesan duniawi maupun spiritual. Ya tentu kita harus di dalam menjalankan kehidupan ini, kita sebagai orang yang menjalani kehidupan ini ya harus bisa ya membagi waktu ya. Di sisi kita harus belajar Dhamma, di sisi lain juga kita harus melakukan sesuatu sebagai apa yang kita harapkan sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ini. Jadi keyakinan atau sadar terhadap ajaran Dhamma itu sendiri juga tidak kita bisa lupakan, harus kita praktekkan begitu. Karena kita bekerja juga berlandaskan pada sadar keyakinan kita, pada agama kita. Karena kita memiliki agama sebagai pondasi kita menjalani kehidupan ini atau ketika kita menjalani pekerjaan, ya. Maka penting kita memiliki sadar keyakinan itu supaya betul-betul kita akan mendapatkan rasa kebahagiaan secara duniawi maupun spiritual itu sendiri. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan waktu ini seperti halnya misalnya hari Senin sampai Jumat kerja, ya Minggu kita bisa meluangkan waktu untuk mendapatkan kebahagiaan secara spiritual. Ya, dengan praktek berdana, dengan praktek samadhi, dengan praktek menjalankan puja bakti setiap minggu. Itu cara kita untuk mengimbangi kehidupan kita untuk mendapatkan secara duniawi dan spiritual. Ya, bukan ketika kita memiliki sadar keyakinan kemudian kita lupa terhadap keyakinan kita karena terlalu happy dengan duniawi. Ketika sudah rupuh, ketika sudah sakit baru mengenal namanya spiritual, mengenal namanya keyakinan sadar itu. Nah, jadi ketika dia menjalani kehidupan secara duniawi, dia belum sadar terhadap ajaran Buddha Dhamma itu sendiri, terhadap keyakinannya sendiri. Maka banyak sekali kita bisa mengetahui, melihat ya kenapa seseorang lambat di dalam sadarnya, kenapa tidak begitu mendapatkan kebahagiaan secara spiritual, ya karena terlalu sibuk dengan duniawinya sehingga lupa dengan spiritualnya.
Ya, dia terlalu sibuk dengan duniawi, ketika sudah sakit baru mau dekat dengan Buddha Dhamma, baru mau dekat dengan keyakinannya, mau belajar inilah, mau belajar itu. Tetapi ketika sebelum itu hanya menyibukkan dirinya dengan duniawi gitu. Ya seharusnya harus seimbang. Ketika menjalani kehidupan ini harus seimbang dengan spiritual dan duniawi itu. Ya, jangan terlalu kita sibuk dengan duniawi. Ketika Bante katakan tadi, mungkin hari-hari biasa masih kerja, ketika hari Minggu libur, ya luangkan waktu untuk bisa sembahyang puja bakti di wihara. Itu juga tidak lama, hanya beberapa jam saya sudah selesai. Setelah itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Nah, terima kasih. Lanjutnya. Budaya Bante, saya mau nanya, mengapa rasa bersyukur itu penting dalam mencapai kesuksesan? Terima kasih. Ya, tentu kenapa kita merasa bersyukur itu dalam kesuksesan ya, mencapai kesuksesan. Ya, tentu dengan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki berkat kita suksesan ini, kita bisa berbagi. Ya, dengan kita sukses, kemudian kita bersyukur, disitulah kita memiliki kesempatan untuk berbagi. Tidak hanya kesuksesan itu kita menikmati sendiri, tetapi kesuksesan itu kita bisa bersyukur karena kita bisa berbagi kepada orang-orang, entah itu kepada sahabat, orang tua, teman-teman, saudara lainnya. Itulah pentingnya makanya kita memiliki rasa bersyukur, karena kita bisa berbagi atas kesuksesan kita. Sukses juga karena berkat doa dari orang tua, berkat dari sahabat kita, maka kita ya bersyukur karena berkat dorongan mereka, kesuksesan kita akan terjadi. Pada intinya ketika kita sukses, ya kita bisa bersyukur, bisa berbagi kepada sahabat, orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena kita bersyukur, karena kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Nah, dengan lebih dari yang kita miliki, yang kita dapatkan itu, kita bisa berbagi, kita bisa memberikan. Maka rasa bersyukur, rasa bahagia itulah muncul di sana. Maka itu perlu kita tanamkan rasa bersyukur. Bersyukur tidak harus kita memiliki sesuatu yang berlebih. Memiliki sesuatu barang yang kita dapatkan dengan usaha kita sendiri, juga kita harus memiliki rasa bersyukur. Mendapatkan apapun yang walaupun tidak banyak, ya kita bersyukur bisa mendapatkan itu. Begitu, daripada kita tidak mendapatkan. Ya kita bersyukur atas besar maupun kecil, atas apa yang kita dapatkan berkat usaha keras yang kita miliki. Sehingga ya tentu dengan kesuksesan itulah yang membawa kita menjadi orang yang penuh dengan rasa bersyukur. Gitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Untuk selanjutnya dari sisi ini. Nama budaya Bante. Bante, izin bertanya Bante. Tadi terkait kesuksesan ya Bante. Ada orang yang baru dilahirkan aja sudah dilahirkan di keluarga yang kondisinya sangat melimpah. Terus ada yang bekerja mungkin udah bekerja sangat keras, sangat giat, tapi masih biasa saja. Tapi ada yang bekerja sedikit, mungkin karena hoki bisa menghasilkan sangat melimpah. Nah, apakah hoki, keberuntungan itu dengan kerja keras itu ada korelasinya Bante? Mungkin Bante bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Ya, baik. Jadi ya hoki atau keuntungan, ya kalau kita lihat secara Buddhis, ya tentu ini semua kembali kepada hukum karma, begitu. Kembali kepada hukum karma itu sendiri. Kenapa
ada seorang anak yang terlahir di orang yang kaya, sudah beruntung. Kenapa ada seorang anak juga yang terlahir sedang kurang mampu begitu, sehingga membuat dirinya harus bekerja keras begitu. Nah, itu semua kalau kita melihat di dalam Buddhis, ya tentu itu merupakan hukum karma itu sendiri. Dan orang yang seperti itu juga kita harus bisa melihat dalam 8 kondisi duniawi, lokadhamma, atalokadhamma. Di dalam atalokadhamma ini ya dijelaskan oleh Sang Buddha mengenai adanya keuntungan dan kerugian, adanya kebahagiaan dan penderitaan begitu. Nah, ini dijelaskan semua oleh Sang Buddha itu sendiri. Jadi keuntungan, keberuntungan itu semua karena terjadi berkat ya usaha kadang kerja keras kita, karena berkat dari timbunan-timbunan jasa kebajikan yang kita lakukan. Kalau kita melihat secara hukum karma, itu semua kembali kepada kehidupan lampau kita. Nah, kalau kita belajar kehidupan lampau apa yang bisa menyebabkan seseorang ini bisa langsung terlahir menjadi orang yang berharga, memiliki keuntungan, yang mungkin saja ketika kehidupan lampau orang ini gemar berdana, gemar memberi, suka berbagi, tidak pilih kasih, tidak pelit, begitu, tidak kikir begitu, sehingga terlahir di rahim seorang ibu menjadi seorang yang beruntung begitu. Ya, jadi keuntungan itu sendiri atau hoki itu sendiri ya bukan karena spontan saja, karena juga berkat usaha kerja keras kita. Berkat karena usaha kita mendapatkan sesuatu itu karena bukan semata-mata juga kita langsung mendapatkan begitu. Karena juga ada usaha kita, kerja keras kita beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba kita mendapatkan. Ya, bisa saja kita sebut dengan hoki, keberuntungan begitu. Nah, jadi semuanya itu kalau kita melihat di dalam Buddhis, kita kronologikan dalam Buddhis adalah kita kembali melihat secara hukum karma saja. Begitu. Ada keuntungan, ya ada kerugian, begitu. Berarti segala sesuatu itu mungkin secara umat awam melihat bahwa itu adalah hoki yang spontan, tapi sebenarnya kalau ditelusuri itu adalah timbunan kebajikan masa lalu, bisa aja beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, atau setahun, 2 tahun yang lalu, atau bahkan di kehidupan yang lampau ya, Bante ya. Itu semuanya adalah hasil kerja keras atau timbunan-timbunan kebajikan yang sudah sangat banyak ya. Jadi kadang-kadang dia melakukan sedikit aja sudah hoki, sudah beruntung. Mungkin ya umat awam melihatnya itu adalah keberuntungan atau hoki yang hoki sekali ya, spontan. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, itu adalah hasil kerja keras juga ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih pencerahannya Bante Paromodana. Ya, baik. Terima kasih Sisla ini. Iya Bante, saya ingin mengajukan pertanyaan Bante. Bagaimana cara terbaik untuk memberikan pendidikan moral kepada anak agar membekas dalam hatinya dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih Bante. Ya, tentu cara kita memberikan edukasi kepada anak melalui pendidikan moral itu adalah tentu tidak hanya semata-mata dari pengetahuan saja, tetapi melalui edukasi kita sendiri, melalui praktek itu sendiri. Terutama disiplin moral itu seorang anak itu waktu yang paling banyak didapatkan itu adalah melalui orang tuanya sendiri, dari orang tuanya sendiri. Karena kalau di sekolah pun juga tidak begitu banyak mendapatkan pengetahuan melalui moral. Tetapi semuanya itu waktu dari seorang anak itu mendapatkannya itu, edukasi itu semua melalui orang tuanya di rumah gitu. Nah, maka kalau zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang ini kalau kita kasih hanya pengetahuan saja, pelajaran saja itu membosankan bagi mereka.
Tetapi yang lebih penting itu kalau kita lihat zaman sekarang ini adalah praktek. Praktek itu yang lebih penting. Maka kalau di dalam rumah tangganya, jangan heran kalau kita melihat di dalam keluarga itu anak yang masih sekecil aja bisa berperilakunya seperti itu, bisa seperti ini dan seperti itu, ya karena berkat edukasi dari orang tuanya. Contoh sederhana saja, anak mendapatkan edukasi pengetahuan, keterampilan melalui orang tuanya seperti apa? Kalau orang tuanya ketika makan saja, ketika makan sampai scroll ini, scroll itu, dilihat oleh anaknya, itu menjadi edukasi bagi mereka ke depannya begitu. Sehingga edukasi praktek yang diberikan kepada anak itu ya harus yang baik, yang bermoral begitu. Kalau ketika makan sambil scroll ini, scroll itu, ya bagaimana anak tidak mengikuti kalau sudah besar? Karena sudah ada edukasinya yang menanamkan dalam dirinya tidak baik begitu. Kalau baik, kita dari usia masih kecil kita ajarkan untuk bagaimana puja bakti, bagaimana bersikap anjali, bagaimana mempraktekkan Buddha Dhamma itu sendiri, dia bakalan akan tahu, dia akan tidak bingung ke depannya ketika besar menjadi remaja, dia tidak bingung dalam disiplin moralnya. Maka disiplin moral seorang anak itu tentu paling besar itu dari orang tuanya, memberikan praktek yang baik, contoh terutama dari orang tuanya sendiri. Karena yang dekat dengan anak itu sendiri ya orang tua. Sepenuhnya itu anak itu bersamaan dengan orang tuanya sendiri. Maka ya sebagai orang tua juga memberikan edukasi praktek yang baik kepada anak begitu. Kalau ketika mau makan melihat anak ya yang negatif-negatif yang tidak baik itu ya disampingkan dulu begitu. Supaya ini ke depan anak ini tidak akan seperti itu, tidak akan seperti ayah ibunya begitu ke depannya. Karena sudah ada edukasi yang tidak baik sehingga ke depannya ketika berkeluarga, ketika remaja, ketika besar ya sudah dia makan pasti akan main scroll ini, scroll itulah begitu. Karena ya edukasi dari orang tua itu sendiri. Ya, seperti itu. Terima kasih Bante. Ya. Dan selanjutnya dari Bapak Ibu, silakan. Bante, saya Nanda yang berkuliah di Budi Dharma. Masuk pintu belajar, saya jurusan elektronik. Nah, menurut Bante, sukses yang mana sih yang lebih penting, sukses duniawi atau spiritual gitu? Ya, tentu mana yang lebih penting antara sukses duniawi dan sukses spiritual. Tapi kalau kita berkaca secara Buddhis, ya dua-duanya penting. Baik sukses secara duniawi maupun sukses secara spiritual. Kalau hanya sukses secara duniawi, ya berarti karena kita hanya menyibukkan diri kita sendiri. Menyibukkan kehidupan kita sendiri, tetapi kita tidak mementingkan spiritual. Karena spiritual itulah yang membawa kita ke depannya. Ya, yang menuntun kita bisa sukses yang lebih jauh, juga bisa sukses, bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Bukan duniawi itu sendiri. Memiliki duniawi kemudian kita melekati, itu jauh lebih bahaya. Ya, yang membawa kita mestinya membawa pada penderitaan. Kalau kita hanya mementingkan kesuksesan duniawi itu sendiri. Hanya kita mementingkan kehidupan kita. Bagaimana melengkapi kehidupan, mencukupi kehidupan. Tetapi kalau kita tidak mencukupi spiritual juga, dia akan tidak seimbang kita menjalani kehidupan. Musibah adalah hal-hal yang tidak kita inginkan akan adalah. Tetapi kalau ada kesuksesan secara duniawi dan spiritual, karena ada spiritual yang menuntun kita, ini yang membawa pada kebahagiaan, ini yang membawa pada bermanfaatan, ini yang harus ditinggalkan, ini yang tidak baik. Nah, itu semua karena ada spiritual. Baik duniawi secara spiritual, baik duniawi secara duniawi itu sama-sama penting. Nah, jadi antara sukses duniawi dan sukses spiritual itu sama-sama dimiliki. Tidak hanya duniawi tetapi spiritual juga penting begitu. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan lagi Bante. Apakah pendidikan yang faktor yang terpenting menuju kesuksesan? Ya. Terima kasih Bante. Ya,
kalau ditanya ke saya, apakah pendidikan itu penting satu faktor dalam menuju kesuksesan? Bagi saya itu pendidikan memang penting karena memang saya suka pendidikan. Ya, bagi saya pendidikan adalah kesuksesan bagi seseorang untuk mencapai sebuah kesuksesan. Karena dengan dia berpendidikan, dia bisa mengetahui berbagai macam dari segi pengetahuan, dari segi keterampilannya, dari segi apapun kita bisa menemukan di dalam kita menjalani pendidikan itu sendiri. Ya, bayangkan saja kalau kita tidak berpendidikan, kemudian kita hidup di daerah tertentu, di kampung itu tertentu, ya bagaimana kita bakal bisa maju. Nah, kan begitu. Maka pendidikan itu juga sangat mendukung seseorang itu bisa sukses. Karena dia belajar, bisa mendapatkan berbagai banyak keterampilan, pengetahuan berkat dari pendidikan itu sendiri. Ya, Bante katakan tadi, tanpa pendidikan dia buta dengan pengetahuan, dia tidak tahu apa-apa. Dia maka ya dibodoh-bodohi dengan orang-orang. Dia mungkin pintar dalam mengkalkulasikan materinya, tetapi di dalam pengetahuan belajar minim, sehingga dia tidak tahu. Ya, kalau kita lihat di kampung sendiri, ya di tempat saya sendiri, orang tua zaman dahulu tidak ada yang banyak sampai lulusan SMP, SMA, hanya tamat SD, itu pun mereka bersyukur kalau tamat SD itu. Orang tua zaman dulu bisa mengenal angka 1 sampai 10 dan seterusnya, bisa mengenal huruf pun juga mereka bersyukur begitu. Jadi makanya ya pendidikan dari sejak dini sampai usia selanjutnya, pendidikan itu sangat penting. Kita bergelut dalam dunia pendidikan itu sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Ya, kita bisa belajar berbagai macam keterampilan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Bahkan kalau kita menjalani pendidikan di kampus itu sendiri, kita bisa menemukan banyak sekali pengetahuan, skill, keterampilan. Nah, seperti tadi teknologi, komputer, sains, budaya, bahasa, semua kita bisa mendapatkan itu. Matematika, segala macam. Kita bisa menemukan ya karena pendidikan begitu. Ya, karena pendidikan, tanpa pendidikan ya kita nggak tahu. Apalagi zaman sekarang pendidikan sangat mahal sekali begitu. Nah, oleh karena itulah maka pendidikan ini sangat menentukan faktor dari kesuksesan oleh orang itu. Di samping dia memiliki pendidikan, karena memiliki keterampilan, usaha yang keras, juga itu membuat orang itu akan jauh lebih sukses. Gitu. Terima kasih, Bante. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante atas pencerahannya. Bante, saya ada pertanyaan. Ya, Bante, izin bertanya, seberapa besar atau seberapa penting pengaruh doa terhadap perjalanan kesuksesan kita, Bante? Apakah doa itu penting, dan di dalam mungkin di tetangga ya Bante, kan biasanya mereka berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Jadi kalau di Buddhis, seberapa penting peranan doa itu menunjang kelancaran dan kesuksesan usaha-usaha perjalanan usaha kita, baik di spiritual maupun dunia Bante. Dan kita berdoa kepada siapa, Bante? Maksudnya apakah kepada Sang Buddha? Terus saya pernah mendengar entah itu mitos atau apa, kalau berdoa kepada Sang Buddha sudah tidak mengurusi duniawi gitu loh. Nah, mungkin mohon pencerahannya dari seputar doa, seberapa penting terhadap kehidupan kita. Terima kasih. Iya. Ya, doa itu adalah secara umum. Tetapi kalau di dalam Buddhis itu adalah harapan sebenarnya. Ya, harapan atau doa itu mengiringi harapan dari seseorang itu. Sejauh mana pentingnya
Ya, itu semua kembali kepada kita sebagai seorang pelakunya. Ketika kita sudah mendapatkan manfaat dari apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa kita, maka itu dikatakan sebagai penting bagi kita. Tetapi mungkin saja ketika orang itu memiliki harapan, memiliki doa, tetapi belum apa yang menjadi harapannya belum tercapai, barangkali saja itu menganggap itu tidak penting. Tetapi di dalam Buddhis, paling intinya adalah kita mengharapkan apapun yang menjadi harapan kita, ya tentu karena berkat dari kerja keras, usaha kita terutama. Karena Sang Buddha sendiri sebelum mencapai sama Sang Buddha itu, beliau bisa sukses itu karena usahanya sendiri, bukan karena doa. Ya, seperti beliau belajar di Jambudvipa pada waktu itu, ya karena usahanya, bekerja kerasnya itu sehingga membawa kesuksesan bagi beliau dalam pelatihannya, bukan karena doanya. Ya, karena seiring berjamannya sekarang, doa ini menjadi sebuah harapan dalam diri seseorang agar dapat mengaruniai dirinya dalam harapan itu bisa mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan secara duniawi maupun spiritual. Apa yang menjadi harapan itu memang harapan, tentu itu semua kembali kepada sadar, keyakinan kita. Yakin apa tidak kita memberikan harapan itu ketika kita berucap terhadap altar Buddha Dhamma. Tetapi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu di dalam Buddhis itu karena berkat ada usaha dan kerja keras kita. Tetapi kita memberi harapan, memberi doa kepada Buddha Dhamma itu menjadi agar membuat sadar kita, keyakinan kita ini benar-benar kokoh terhadap apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan begitu. Jadi ketika kita berdoa di hadapan Buddha Dhamma itu sebenarnya kita meneguhkan diri kita terhadap keluhuran diri kita, terhadap apa yang telah kita bisa rasakan sampai saat ini. Bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan apa yang sudah kita dapatkan. Itu semua tentu kembali kepada ternyata pada usaha dan kerja keras kita sendiri. Karena seperti Bante katakan, kita berdoa terhadap Buddha Dhamma dan Sangha itu adalah meneguhkan keluhuran kita terhadap apa yang kita rasakan pada saat ini. Juga di samping itu kita mengingat sifat-sifat kebajikan dari Buddha Dhamma itu sendiri. Karena kita berdoa di hadapan altar Buddha Rupang itu bukan semata-mata ketika kita berdoa mengucapkan tiba-tiba mendapatkan, itu bukan ya, karena dalam Buddhis tidak seperti itu konsepnya. Tetapi konsep dalam Buddhis itu karena ada usaha dan kerja keras itu sendiri. Jadi berdoa sebagai harapan itu ya boleh-boleh saja melakukan hal seperti itu. Karena itu kita meneguhkan diri kita terhadap saat ini kita masih bisa sehat lagi, bisa masih hidup lagi. Begitu. Jadi bukan berarti kita berdoa terhadap altar Buddha Dhamma itu meminta, tetapi kita membulatkan tekad keluhuran diri kita terhadap Buddha Dhamma itu sendiri. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Bante atas pencerahannya. Apakah ini sama dengan aditana? Terima kasih. Iya, bertekad. Ya, bertekad. Karena dengan kita bertekad terhadap apa yang kita inginkan, itu yang menjadi tertanam di dalam diri. Karena kita sudah bertekad, tujuan akhir saya menjadi agama Buddha ini adalah mencapai nibbana. Karena ada tekad itu sendiri, kita berusaha untuk apa? Mempraktekkan Buddha Dhamma itu. Gitu. Kalau nggak ada tekad, ya kita ya akan meninggalkan atau kita akan lalai terhadap Buddha Dhamma itu sendiri. Makanya kita perlu beraditana, bertekad begitu. Ya, supaya harapan kita itu akan benar-benar apa yang menjadi inginan kita akan tercapai begitu. Karena berkat adanya aditana kita bertekad. Gitu. Ya, kalau kita bertekad, ya contoh halnya seorang orang karena bertekad, dari kecil dia bertekad misalnya mau menjadi ini, mau menjadi itu, karena tekadnya kuat, dia berusaha sehingga sampai sekarang bisa begitu.
Nah, contohnya juga ada teman-teman yang lain karena tekadnya kuat ingin menjadi seorang samana, ya bisa sampai sekarang ini karena tekad, dan dia bertekad. Nah, kalau tanya ke saya nggak ada tekad, gitu kan? Kalau saya berbeda tekad saya, begitu. Ya semuanya itu kembali kepada individu itu semua. Tapi yang penting adalah tekad sadar kita, penting. Ya seperti itu. Terima kasih Bante atas pencerahannya. Ya. Begini, saya mau menyambung masalah tentang doa tadi. Ya. Kalau doa dari orang tua itu gimana deh? Kan kalau di tempat saya itu masih mempercayai kalau doa orang tua itu akan memudahkan jalan kamu menuju kesuksesan seperti itu kan? Ya, doa harapan dari orang tua itu sendiri ya boleh-boleh saja. Dalam agama Buddha itu semua tidak ada pantangan. Tapi doa harapan dari orang tua itu yaitu memang suatu tekad yang diinginkan oleh orang tua agar mengiringi anaknya mendapatkan kesuksesan. Ya, kalau kita melihat secara umum doa dari orang tua itu dikatakan penting sekali, begitu. Penting sekali, apalagi harapan dari orang tua juga sangat penting, begitu. Karena dikatakan juga ini semua kita bisa tercapai karena juga berkat dorongan doa dari orang tua, begitu. Tetapi doa dari orang tua, harapan dari orang tua seperti itu, nah dalam Buddhis itu sendiri tidak ada menjadi masalah, ya. Karena itu semua kembali kepada diri kita sendiri dan kepercayaan kita masing-masing, begitu. Kita juga di sisi lain kita yakin terhadap doa dan harapan dari orang tua, juga di sisi lain kita juga yakin terhadap keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma itu sendiri. Karena itu semua, berkat tekad dari orang tua, berkat tekad kita terhadap Buddha Dhamma itu sendiri, ya tentu ini semua ya semoga akan membawa pada jalan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan itu sendiri. Tapi dalam Buddhis doa orang tua tidak menjadi masalah. Ya. Terima kasih. Saya mau bertanya, seberapa besar pengaruh moral terhadap kesuksesan? Melihat di luar sana orang-orang dengan mudah mengambil hak yang bukan milik mereka, tapi mereka itu bisa menjadi sukses, itu bagaimana ya Bang? Ya. Ya, suksesan seperti itu adalah sementara. Ya, kesuksesan seperti itu adalah sementara, dikatakan demikian. Kenapa? Kesuksesan yang didapatkan oleh seseorang itu tidak dengan cara sesuatu yang patut, yang pantas gitu. Tetapi kalau kesuksesan yang didapatkan oleh seseorang dengan menghalalkan segala cara itu, maka itu adalah kesuksesan yang bukan abadi, tetapi adalah sementara. Karena di sana disiplin moralnya itu tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau kita melihat di dalam media itu banyak sekali orang-orang yang sudah melupakan disiplin baik masalah etika, disiplin moral dan segala macamnya itu. Nah, semuanya itu nanti karena tidak mengedepankan suatu etika dan disiplin moral, maka kesuksesannya itu dikatakan cacat. Ya, cacat artinya ya kesuksesannya itu tidak akan membawa kebahagiaan bagi dia dalam menjalani itu. Dia akan mengalami suatu penderitaan yang dialami apa? Ya tentu di dalam menjalani kehidupannya dia itu tidak akan merasa kebahagiaan. Dia mendapatkan hal itu bukan karena dengan cara yang pantas, dengan cara yang baik, tetapi dengan disiplin moral, dengan etika yang tidak baik begitu. Tetapi orang yang tidak memiliki etika, tidak memiliki disiplin moral ya menganggap itu ya biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang yang mengerti, yang memiliki budi pekerti yang luhur, menganggap sesuatu apa yang dimiliki itu, maka dia akan memiliki keraguan-raguan, tidak nyaman merasakan hal demikian. Ya, tidak akan merasakan kenyamanan walaupun sebanyak apapun yang dia dapatkan, tetapi dengan cara yang tidak pantas ya dia akan tidak nyaman merasakannya itu. Yang mungkin saja dia merasakan happy saja ya, tetapi kalau kita kembali kepada dalam ajaran Buddha Dhamma, semuanya itu nanti kembali kepada hukum karma. Kalau dalam Buddha Dhamma, tapi dalam keyakinan yang lain mungkin saja ya hanya
berjalan dalam kehidupannya itu sendiri, begitu. Ya, jadi itu makanya moral dan etika itu sangat penting untuk kita mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan apapun. Yang penting kita mendapatkan pekerjaan dengan cara yang baik, walaupun itu tidak besar, ya kita harus bersyukur. Daripada kita menghalalkan dengan cara-cara yang tidak baik, etika lah kita lakukan, kemudian disiplin moral kita lakukan. Jadi itu menandakan kita itu cacat di dalam moral kita sendiri, cacat dalam diri kita sendiri. Begitu. Terima kasih ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih Bante. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Citasilo yang telah menyampaikan uraian Dhamma kepada kita. Semoga dapat menambah pengetahuan tentang Dhamma dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih Bante atas pencerahannya. Semoga dengan sharing Dhamma ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya buat kita semua, masyarakat Indonesia dan semua makhluk. Terima kasih Bante Anumodana. Ya, sebelum menutup sesi sharing pada siang hari ini, Bante, mungkin Bante bisa memberikan sedikit pesan-pesan dan sedikit kesimpulan kepada kita semua yang berada di sini, dan mungkin ada para umat juga yang nanti akan melihat secara digital di YouTube, Bante, mungkin tidak hanya di Indonesia, ya bisa seluruh dunia juga ya, Bante, ya. Karena YouTube teknologi ini kan tidak membatasi waktu dan tempat ya. Di Buddhist Fellowship Indonesia dan ada program Hidup Belajar kan mempunyai banyak anak-anak asuh yang masih sekolah kuliah ya, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia ya. Mungkin Bante bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak asuh Hidup Belajar ya, yang masih bersekolah dan berkuliah terkait topik ini. Pendidikan dan moralitas itu merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan. Dan yang kedua, mungkin pesan-pesan kepada kita semua dan para umat terkait topik ini, supaya sesi sharing selama di siang hari ini mungkin bisa lebih terserap, bisa menyerap dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bante Anumodana. Ya, baik. Pada kesempatan ini jadi intinya adalah pendidikan sangatlah penting bagi seseorang dalam menjalani kehidupan, dalam meraih sebuah kesuksesan. Karena tanpa pendidikan kita semua buta akan pengetahuan, kita akan tidak tahu apa isi dunia dalam maupun dunia luar. Karena dengan pendidikan dan disiplin moral adalah salah satu kunci mencapai kesuksesan bagi kita semua, tentunya juga bagi ibu bapak dan saudara yang masih menjalankan pendidikan, ya hendaknya lakukanlah pendidikan itu dengan sesuatu yang bermanfaat, lakukanlah pendidikan itu dengan sesuatu yang berguna, gunakanlah waktu untuk belajar, karena dengan berpendidikan kita bisa membuka pikiran kita bisa membuka dunia pikiran kita dengan membaca, dengan melalui media, kita bisa mengetahui itu semua. Tetapi ketika kita sudah mengetahui itu semua, ya hendaknya juga kita harus memiliki skill, kemampuan, keterampilan. Dengan cara itulah kita bisa mengimplementasikannya dengan mempraktekannya, baik di sini maupun di luar, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya tentu
pendidikan sangatlah penting bagi seseorang di zaman saat ini untuk menghadapi segala problem perkembangan zaman saat ini. Nah, kemudian ya praktekanlah tentu seperti yang disampaikan oleh Buddha, bahu sanca si panca, dengan kita memiliki pengetahuan dan keterampilan itu sendiri juga adalah berkah utama. Kenapa? Dengan kita memiliki pengetahuan, atas dasar kita memiliki pengetahuan, kita memiliki skill, keterampilan, sehingga berkah bagi kita dalam menjalani kehidupan itu. Maka oleh karena itulah jalani kehidupan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau Bante mengutip dari motivasi dari Socrates, beliau mengatakan hidup yang tidak dimaknai tidak layak untuk dihidupi. Artinya apa? Kita hidup ini bukan hanya sekedar hidup. Ya, hidup, kalau seseorang bisa hidup, bisa memuliakan kehidupannya dengan mengisi waktu kehidupan dengan bermanfaat, dengan yang berguna, maka semuanya itu akan menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh. Kalau hidup hanya sekedar hidup, ya semua hewan apapun bisa hidup. Karena kalau hidup hanya sekedar hidup, hanya bangun, makan, tidur, ujung-ujungnya pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itulah, ya jalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, jangan bermalas-malas. Sang Buddha katakan di dalam Dhammapada, orang yang berjuang dengan penuh semangat, ibarat seperti seseorang yang, walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi bermalas-malasan, tidak berjuang, lebih baik hidup sehari penuh dengan perjuangan, penuh dengan rasa semangat. Itu yang Bante sampaikan, hendaknya tetap dalam maju dalam Buddha Dhamma semuanya, hendaknya menjadi siswa Buddha Dhamma yang mempraktekkan ajaran-ajaran dari beliau itu sendiri. Karena dengan itu kita bisa memotivasi diri kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia. Terima kasih semuanya, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Sulistyo Nugroho, SPDB, anak asuh dari Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, Ibu Lilian Halim, founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Guru Sofian Halim, head of Pintu Belajar, Sis Leni Choi, President of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Reni Ong, Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, serta semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya telah menyelesaikan studi S1 Pendidikan Buddha di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Namo Buddhaya. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu, saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik,
kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar. Sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.